seminggu setelah masuknya Diodatus Ari Sanjoyo ke dalam agama Islam yang kita kenal dengan nama Deddy Corbuzier. Seminggu kemudian saya menemani beliau sholat Jumat di Jakarta. Selesai sholat Jumat, kita pulang untuk ada acara syuting. Sebelum syuting ada satu pertanyaan yang menurut saya luar biasa bagi orang yang baru masuk Islam. Begitu ketemu, apa yang dia tanyakan? Gus, tolong saya dikasih cara bagaimana supaya saya bisa menjaga iman saya. Saya waktu itu mikirnya begini, di mana-mana saya ketemu orang Islam, kapanpun dimanapun belum pernah ada yang bertanya ini. Ini orang baru masuk Islam seminggu, dia tanya sama saya, tolong saya dikasih tips bagaimana supaya saya bisa menjaga iman. Saya tanya, kenapa kamu tanya demikian? Tadi Jumatan pertama saya mendengar khotib menyampaikan, janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Waktu itu saya jawab, Bapak Ibu, Mas, memang benar saya yang menuntun kamu masuk Islam, saya yang mensyahadatkan kamu, saya yang menjadi wasilah kamu jalan hidayahmu. Tetapi ingat, saya tidak bisa menjamin imanmu. Waktu itu saya bilang sama dia, Mas, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri hartamu, setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu, tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan sangat tahu bahwa harta yang paling berharga bagi seorang Islam adalah iman. Maka coba kita lihat, Rasulullah Muhammad SAW itu jelas orang yang maksum, artinya yang jelas baginya surga, mustahil Muhammad masuk neraka, yang jelas tidak pernah berbuat dosa. Tetapi Muhammad setiap saat tidak pernah berhenti meminta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena beliau mengajarkan kepada kita, nggak ada yang bisa menjamin imanmu. Kamu sudah umroh 20 kali, sudah haji 20 kali, setiap Jumatan pasti datang. Siapa yang bisa menjamin orang yang hidup dalam keadaan Islam mati dalam keadaan Islam? Nggak ada yang bisa menjamin. Maka kemudian saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, wa inna ahadakum ya'maluna bi'amali ahlil jannah, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga, hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 dhira' saja. Nikmatnya surga sudah dipandang oleh matanya, harumnya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tetapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi'amali ahlin nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Sekarang siapa yang bisa jamin? Saya sudah jadi orang Islam yang baik, setiap ada kiai saya ngasih minum, belum jaminan. Gak ada yang jamin. Coba kita lihat dalam sejarah, bagaimana kemudian Allah mencabut keimanan seseorang di detik-detik terakhir dalam hidupnya. Kita mengenal ulama besar zaman Nabi Musa, namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Ini ulama yang menurut sejarah dikatakan apa? Hampir semua doanya diijabah oleh Allah. Kata orang Jawa apa Pak? Idu geni, saomong-omongnya mandi. Musim panas dia minta, ya Allah saya minta hujan, dikasih.
hujan lebat, ya Allah tolong berhenti hujannya, berhenti. Tapi Anda tahu, karena kesombongan Bal'am bin Bahura, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ulama Pak, apalagi kita santri saja nggak lulus Pak. Ini ulama matinya dalam keadaan kafir. Ini ulama besar. Cerita ini saya ceritakan kepada Mas Dedi. Ini kan orang sangat kritis Pak. Dia itu mendapatkan gelar S3 PhD filosofi doktor, sementara dia konsultasinya hanya dengan saya lulusan S1. Itu pun ijazahnya nggak diambil karena saya malu, kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG Pak, sarjana agak gimana gitu Pak, malu saya. Pertanyaannya ngeri, ini anak cerdas, saking cerdasnya Dedi, rambut pun nggak berani tumbuh di kepalanya. Yang kurang ajar itu Prof, Jumatan saya pakai kopiah, dia nggak pakai kopiah. Ditanya sama wartawan, kok Mas Dedi nggak pakai kopiah katanya. Dedi jawab, emangnya wajib? Ya enggak sih, tapi kan fungsi kopiah supaya nyegat rambut nggak kena jidat katanya. Kan kurang ajar, nggak punya rambut kok nyegat rambut, itu kan nggak nalar gitu. Bal'am bin Bahura mati dalam keadaan kafir karena kesombongannya. Ada contoh lain banyak. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya siapa? Ubaidillah Al-Jahsy. Ubaidillah Al-Jahsy ini menemani Rasulullah kemana-mana. Dan Anda tahu, seorang sahabat sekelas Ubaidillah Al-Jahsy mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena kegemerannya minum khamr. Na'udzubillah min dalik. Kafir. Di zaman Khalifah Abu Bakar ada lagi. Siapa? Rojal Unfuwah, seorang delegasi sunnah yang ketika saat itu muncul nabi palsu, namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Rojal Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar, sana kamu ingatkan Musailamah jangan ngaku-ngaku nabi, jangan ngaku-ngaku nabi. Dia mengingatkan Musailamah Al-Kadzab. Anda tahu Rojal Unfuwah mati dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Bahkan seseorang muadzin, saya nggak lihat muadzinnya loh ya, yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, 5 waktu dalam sehari dia mengumandangkan adzan. Subuh adzan, duhur, asar, maghrib, isya dia adzan 5 waktu sehari. Satu saat ketika dia mengumandangkan adzan di atas menara, karena orang dulu kan adzannya di atas menara. Begitu dia mengumandangkan adzan di atas menara, mohon maaf, di bawah di jalan ada cewek cantik liwat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, matanya melirik ke bawah, langsung batin, wow. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai adzan dikejar Pak. Mbak, aku senang sama kamu, I love you full. Jawaban perempuan ini apa? Mohon maaf Mas, kita tidak bisa menikah karena kita beda keyakinan. Sama kayak kemarin saya bilang sama Via Valen, sorry Via, kita beda keyakinan. Aku yakin mau, kamu yakin gak mau, nggak bilang. Kamu Islam, saya Kristen, kita tidak bisa menikah Mas. Apa kata muadzin ini? Apa syaratnya supaya saya bisa menikahi engkau? Dijawab sama perempuan ini, gampang Mas, tinggalkan agamamu, masuklah ke dalam agamaku. Karena cinta sudah melekat, mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Pernah makan ya Pak ya? Gitu. Dia mengatakan apa? Saya keluar dari Islam demi menikah dengan engkau. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Malam pertama sebelum kumpul pertama kali kepleset, mati Pak. Coba, kehilangan Islam dan kehilangan yang lain-lainnya, kehilangan wanita yang diimpikannya. Ini tukang adan, ndih mau tukang adan nih. Belum ada jaminan loh Cak, belum ada. Apalagi berkumis tipis, belum ada jaminannya Cak. Maka kemudian apa? Hadis ini dilanjutkan sangat indah. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli nar, dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka.
hatta yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 hasta saja. Panasnya api neraka sudah menyentuh kulitnya, kejamnya siksa neraka sudah dipandang oleh matanya. Tetapi apa? Fayasbitu alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Faya'maluna bi amali ahlil jannah, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Ya Allah, ini kebalikan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi awalnya penduduk neraka, penduduk surga akhirnya masuk neraka. Ini awalnya seolah-olah dia penduduk neraka, tapi pada akhirnya Allah memasukkannya ke dalam surga. Adakah contoh? Ada. Khusairim bin Abdil Azhar. Ini orang non-Islam, tapi cinta dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berangkat perang, dia datang. Rasulullah, I love you full. Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, kalau kamu cinta sama saya, kamu masuk Islam. Dituntun syahadat oleh Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah, Rasul, apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Rung wayahe, karena belum masuk waktu sholat. Maka saya bilang sama Dedi, kamu harus jadi orang yang Islam yang baik, tapi ingat, Jumatan cukup sekali hari Jumat, jangan di hari lain. Nanti saking rajinnya tiap hari Jumatan kan celaka Pak gitu. Akhirnya apa? Ini Rasulullah mau kemana? Saya mau perang bersama para mujahid, bersama para sahabat. Mau nggak kamu Khusairin membersamai kami untuk perang? Dijawab sama Khusairin, saya ikut perang Rasulullah. Di tengah peperangan, subhanallah, Khusairin bin Abdil Azhar menemui ajalnya. Di tengah-tengah peperangan dia menemukan syahidnya, mati Pak. Belum 24 jam dia masuk Islam, mati. Akhirnya sahabat-sahabat berdebat, bagaimana dengan jenazah Khusairim bin Abdil Azhar? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Khusairim bin Abdil Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, jidatnya belum sempat untuk sujud, belum sempat sholat, mati, masuk surga kata Rasulullah. Ini kebalikannya dengan Deddy Corbuzier. Masuk Islam belum 24 jam sudah dibully habis-habisan. Kenapa? Gara-gara sholat sedekapnya salah Pak. Saya itu ngajari Mas Dedi sholat itu cuma 3 menit. Ketika mau sowan Kiai Ma'ruf Amin, karena memang saya menjanjikan kepada dia, kalau kamu sudah masuk Islam akan saya temukan dengan 3 orang. Karena yang saya kenal, yang saya dekat, Kiai Said, Kiai Ma'ruf Amin, sama Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Karena beliau ngefans sama orang 3 ini, maka saya ajak. Begitu masuk halaman Kiai Ma'ruf, pas pampres telepon, Gus, sampaikan ke Mas Dedi, mau diajak sholat berjamaah sama Kiai Ma'ruf, berkenan apa enggak? Saya bilang sama Dedi, bro, diajak sholat sama Kiai Ma'ruf, sholat maghrib. Langsung Pak, kepalanya kemeringet Pak. Loh, kan saya belum diajari sholat katanya, baru masuk jam 1, jam setengah 6 itu posisinya. Akhirnya di dalam mobil saya praktek sholat 3 menit Prof, di depan dia. Saya di dalam mobil itu jengkang-jengking, difoto sama wartawan. Saya jengking di depannya Dedi. Mereka bilang, ini Miftah sama Dedi lagi ngapain katanya itu. Insyaallah. Akhirnya turun dari mobil, tinggal praktek wudhu. Saya masuk ke kamar mandi, saya praktek di hadapan dia. Dia contoh. Karena waktunya sangat mepet, waktu itu dia sholat tangannya begini Pak. Dibully habis di media sosial. Maka saya bilang sama dia, maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Dah. Akhirnya dia galau, kok gitu-gitu amat ya Gus jadi orang Islam katanya. Santai brur, ini belum seberapa, besok gimana? Insya Allah lebih parah buliannya, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu santai, kamu baru masuk Islam, tangan salah sedekap itu biasa, toh sedekap dalam sholat itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Begitu ya Gus? Iya.
Kamu lumayan masuk Islam langsung sholat diimami sama Kiai Ma'ruf Amin. Ini yang lahir Islam, dari bapak ibunya terlahir Islam sampai hari ini dewasa, banyak yang belum sholat, banyak gitu Gus. Iya, maka namanya Islam KTP. Maka yang KTP-nya Islam insya Allah masuk surga. KTP-nya Pak, Masya Allah. Khusairim bin Abdul Azhar mendapatkan syahidnya di peperangan pertama ketika dia baru masuk Islam. Alasan inilah kemudian yang menjadi dasar bagi saya, kenapa saya belusuan ke lokalisasi, kenapa saya belusuan ke kafe, ke dunia malam yang hari ini hampir rata di seluruh Indonesia Pak.